kembali lagi di channel Pusat Terapi Bermain. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar ADHD bersama aku, Natali, dan terapis Amel. Nah, Bu Amel, kan masih banyak parents yang belum tahu nih sebenarnya ADHD itu apa sih? ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder umumnya itu gangguan mental yang terjadi pada individu. Biasanya individunya kesulitan fokus, terus impulsif. Biasanya terjadi dari dia kecil sampai dewasa. Oh gitu ya, jadi kalau penanganannya nggak tepat sebenarnya bisa mempengaruhi prestasi si kecil ya Bu ya? Iya betul, jadi akan mempengaruhi si kecil tadi. Nah, ADHD itu kan sebenarnya ada berbagai macam jenisnya ya yang aku tahu ya. Apa aja sih sebenarnya? Dia ada 3 macam jenis sih untuk ADHD. Nih, yang pertama ini yang dominan inattentif. Dominan inattentif ini biasanya dulu dikenal sama ADD. Ciri-cirinya itu dia kesulitan fokus, terus mudah teralihkan fokusnya, tapi tanpa gejala hiperaktif. Nah, terus gejala pada dominan inattentif ini, yang pertama itu gejalanya kesulitan belajar. Mungkin si anak ini sulit membaca bacaan yang panjang, terus juga mudah teralihkan fokusnya kalau misalnya lagi belajar, udah terdistraksi kalau misalnya lagi melakukan tugas, seperti itu. Terus apalagi Kak? Nah terus yang kedua ini yang hiperaktif impulsif. Biasanya si kecil ini tampak sangat aktif, terus juga sulit diam, banyak bicara, dan cenderung tanpa berpikir panjang gitu. Kalau yang kedua. Nah gejalanya apa lagi sih Bu? Gejala yang muncul dalam ADHD yang dominan hiperaktif impulsif ini, anaknya susah diam, kayak kemana-mana gitu di ruangan, sulit duduk pokoknya. Terus juga anaknya ini, si kecil ini sering gelisah Bu, jadi kayak nggak bisa diem, gelisah pikirannya. Kalau yang aku tahu ya Bu, ya mereka itu jadi kayak suka memotong pembicaraan, suka berbicara terus-menerus, ya gitu ya. Mereka itu jadi mudah bosan, gampang marah, ya kan Bu? Iya, jadi kayak misalnya dia berada di dalam satu ruangan tuh dia nggak mau duduk. Misalnya kalau misalnya dalam satu ruangan buka pintu dia langsung kemana-mana. Jadi fokusnya tuh nggak bisa di satu tempat aja. Itu kalau yang kedua. Nah jadi sebenarnya itu bisa mempengaruhi interaksi sosial dia bersama teman-temannya juga ya? Iya, jadi kayak misalnya dia berinteraksi sama yang lain tuh pasti bakalan terganggu sih. Kalau yang terakhir apa Bu? Nah yang terakhir ini tuh ADHD yang kombinasi. Jadi kombinasi dari ADHD inattentif dan juga ADHD impulsif hiperaktif. Nah jenis yang terakhir ini yang biasanya tuh yang sering kita temukan. Nah kita kan udah bahas jenis sama artinya nih. Sebenarnya penyebabnya ADHD itu apa sih Bu? Nah untuk sekarang ini penyebab dari ADHD ini belum ditemukan, tapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya anak ini terkena ADHD. Nah biasanya faktornya itu seperti faktor genetik, cedera otak, terus juga kelahiran yang prematur, waktu lahir berat badannya ini kurang, terus juga ada yang waktu hamil mengkonsumsi alkohol yang berlebih. Nah itu juga sangat mempengaruhi terjadinya ADHD. Ada juga faktor yang terakhir yang biasanya itu paling mempengaruhi, yaitu peran penting orang tua. Kurangnya perhatian orang tua bisa menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya ADHD. Nah sebenarnya parents juga sebenarnya wajib tahu ya kalau ADHD ini bukan hanya dialami oleh anak-anak kan Bu ya, orang dewasa juga bisa gitu terkena ADHD kan. Yang paling penting adalah bagaimana menanganinya. Nah sebenarnya cara penanganannya bagaimana sih kalau kita sudah terlanjur terkena ADHD? Untuk sampai saat ini ADHD sendiri itu belum bisa disembuhkan, tapi ada beberapa penanganan nih yang bisa dilakukan untuk mengidapnya biar bisa berinteraksi dan melakukan rutinitas hari-hari. Yang pertama itu bisa mengkonsumsi obat tapi sesuai resep dokter. Terus juga ada terapi CBT yang bisa mengubah pola perilaku menjadi yang positif seperti itu. Dan untuk anak-anak sendiri, peran orang tua ini kan sangat penting ya, apalagi orang tua ini 24 jam bareng anak. Jadi bisa membuat rutinitas anak ini sesuai arahan, terus juga membuat rutinitas anak yang teratur dan juga menjadi contoh untuk si kecil untuk bersikap lebih tenang seperti itu. Oh iya ya. Pasti parents mau tahu nih si kecil mengidap ADHD atau tidak. Nah, gimana sih cara tahunya? Nah, Bu Amel sebenarnya kan parents juga harus menghindari yang namanya self diagnosis ya, atau mendiagnosa sendiri gitu apakah si kecil terkena ADHD atau tidak. Untuk mengetahui si kecil mengidap ADHD atau tidak, itu kan biasanya perlu beberapa langkah. Caranya Bu biasanya kita dengan apa nih? Dengan wawancara sama studi kasus ya. Iya. Nah, tapi itu pun juga harus dipandu sama terapis yang profesional, ya nggak? Iya, betul sekali. Nah, kita udah bahas nih tentang ADHD hari ini.
Nah, buat parents yang masih bingung apakah si kecil mengalami ADHD atau tidak, dan masih ragu, bisa konsultasikan di pusat terapi bermain. Nah, betul banget ya. Nanti si kecil akan ditangani oleh terapis yang profesional dan orang tua juga akan mendapatkan solusi yang tepat. Untuk parents yang ada pertanyaan atau ada request topik untuk selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. See you di episode selanjutnya. Bye!